sudah sama dengan ujian sehatnya, dan bahagia sudah sama dengan ujian sedihnya. Sama-sama 70 tahun baru aku minta. Di titik kesadaran itulah ketika sakitnya sudah mulai mengganggu ibadah. Tadinya sholat misalnya bisa berdiri, sekarang sulit. Perhatikan baik-baik. Disitulah kemudian baru Ayub memohon. Diabadikanlah permohonan ini di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Wa Ayyuba. Dan aku buka kisah Ayub untuk inspirasi, kata Allah. Idznada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau berdoa, perhatikan doanya baik-baik. Ya Allah, penyakit ini telah menghalangi dan mengganggu aku untuk beribadah kepadamu. Jadi minta sehatnya itu bukan untuk olahraga. Minta sehatnya bukan untuk bekerja. Tapi minta sehatnya itu untuk ibadah. Itu poinnya. Barangkali dari sekian banyak kita diuji ada bagian organnya mungkin belum pernah dipakai ibadah. Kan? Nah, pesan keduanya, pesan moralnya, kalau minta sesuatu ingin cepat, arahkan kepentingan ibadah. Jangan diarahkan ke dunia, itu cepat dijawab ya. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku ya Allah, kalau yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Itu baru dibacakan sampai titik itu langsung turun jawaban. Fastajabna lahu fakashafna bihi, ya. Kemudian kami sembuhkan Ayub, lalu kami buka semua kesembuhannya itu, ya. Lalu apa yang terjadi? Setelah disembuhkan, kami kembalikan keluarganya, kami kembalikan hartanya, dan di ujung ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Kalau ada seorang yang mengalami penyakit serupa seperti Ayub dan mengamalkan amalannya, aku akan berikan anugerah serupa seperti Ayub pernah dapat. Jadi tidak semua ujian yang kita terima itu, baik masalah di rumah tangga, di pekerjaan, atau bahkan sakit, bukan menyebabkan karena kita pernah berbuat salah. Tapi boleh jadi Allah ingin melipat gandakan kasih sayang yang pernah terjadi di antara suami istri, kasih sayang pernah terjadi di antara anak dan orang tua, kasih sayang yang pernah terjadi di antara kerabat, hartanya ingin dilipat gandakan lagi, dan kemuliaannya ingin diberikan lebih. Dengan apa? Dengan dia mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pembuka kita. Hari ini kita akan banyak dialog. Saya hanya akan sampaikan materi singkat saja, penutup di pertemuan yang lalu. Setelah itu kita lebarkan dengan diskusi sampai mungkin waktunya memungkinkan kita untuk berpisah. Itu mukaddimah. Sekarang kita baru mulai. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan terakhir yang lalu, kita masih dalam pembahasan tentang fikih sholat. Ya. Dasar pembahasan ini adalah pertanyaan tentang kenapa kita mesti sholat. Sudah kita jawab di beberapa pertemuan yang lalu. Teman-teman yang baru bergabung, silahkan dicek lagi rekaman sebelumnya untuk mempermudah bahasan. Yang kedua, ini juga paling penting, apa yang kita dapatkan saat kita sholat. Ya? Kenapa kita sholat? Sudah dijawab, intinya ada dua jawaban pokoknya. Satu, untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Katanya kita mengatakan la ilaha illallah, apa buktinya? Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, Allah minta buktikan. Apa pembuktiannya ya Allah? Maka diturunkan, buktikan lewat ibadah sholat kepadaku. Dalam sholat itulah kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar sampai selesai salam. Baik, itu ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Yang kedua, kenapa kita sholat? Sudah? Yang kedua, sholat didesain oleh Allah. Bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam, tapi semua gerakan dan bacaannya disiapkan untuk membimbing pelakunya mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas yang ia jalani sampai wafat. Tolong catat baik-baik itu. Jadi sholat ketika diperintahkan bukan sekedar ibadah ritual yang formalitas. Anda berwudu, takbir, salam, 5 kali ditunaikan. Kalau ini yang kita tangkap dan kita pahami, besar kemungkinan potensi sholat itu akan dipahami sebagai beban saja. Baru tadi sholat, sekarang sholat lagi. Ya kan? Kenapa sih harus 4 rakaat? Karena apa? Karena pesan-pesan atau hikmah yang berada di balik ibadah ini tidak dipelajari terlebih dahulu.
Itulah sebabnya Allah memberikan pesan sebelum sholat. Kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan sholatmu, kenyamanan sholatmu, menjawab pertanyaanmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan sholat dari mulai bertakbir sampai dengan salam. Itu yang dimaksud di Quran surah 29 di ayat ke-45 yang telah kita bahas. Ya, gabungan antara sukses dan bahagia. And happiness, sukses dan bahagia. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan falah namanya. Jadi kalau sukses saja tanpa bahagia itu fauz namanya. Turunannya 29 kali disebutkan di Quran. Faiz, fauzi, faizin, fauzan, faizah. Kalau ada yang namanya faiz, fauzan, faizah itu artinya orang yang diharapkan sukses selama hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ya itu nama ya. Oke. Kedua, kalau bahagia saja, tapi belum tentu sukses, itu fariha namanya. Fariha, turunannya farah, farahan, ya itu fariha. Jadi kalau ada yang namanya farhan, farah, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Nah teman-teman tinggal pilih aja, saya yakin pilih yang ketiga. Ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke, kaya tapi tenang. Kalau Anda gabungkan kaya, sukses, dan tenang, bahagia, itu bahasa Arabnya falah namanya. Falah. Nah teman-teman masih ingat gak kalau kita mau sholat itu panggilannya disebut apa? Panggilannya disebut apa? Adzan kan? Adzan itu dari kata udhun, artinya telinga. Jamaknya adzan. Lafadz ini kenapa disebut adzan? Ingin memberikan kesan yang kuat. Hei, dengarkan oleh telingamu, tanamkan pada hatimu. Aku minta sholat bukan ingin membebani engkau supaya ruku dan sujud. Aku nggak butuh itu. Dan orang nggak sholat tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita dipaksa sholat, diperdengarkan di telinga kita. 24 jam. 5 kali sehari. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Apa tujuannya? Hayya 'alal falah. Jadi kalau teman-teman dengar azan, kalimat hayya 'alas shalah, ayo sholat, dan Anda tanya kenapa saya mesti sholat, itu langsung dijawab oleh Allah lewat ya, suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Karena semua gerakan dan bacaan sholat itu mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Ini gambarannya. Nah, ketika kita ingin meraih itu, tidak lantas sholat langsung dapat. Tidak. Kita mesti belajar dulu. Kenapa saya mesti wudhu? Kenapa ngadep kiblat? Apa maknanya itu semua? Kenapa ngangkat tangan begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa sedekap begini? Ya kan? Itu semua ada maknanya. Karena itulah orang yang diajari oleh Nabi pertama kali ketika awal-awal dalam risalah Islam. Dengan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, tapi sholat. Itu yang merubah hidup mereka dari jahiliyah menjadi sukses dan bahagia di setiap eranya. Khairu ummah. Dengan turunnya Quran surah 3 ayat 110. Nah pembahasan tentang sholat kita akan bahas dari sisi bacaannya. Kedua, caranya. Ketiga, hikmahnya. 3 pokok ini. Dan sudah kita awali dari mulai wudhu sampai terakhir kita kemarin Al-Fatihah. Sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ke titik itu. Jadi teman-teman yang baru bergabung dicek dulu yang sebelumnya. Lantas baru kita sambungkan ke topik kita kali ini. Jadi kalau ada bacaan, gimana cara bacanya? Setelah itu apa hikmah di balik bacaan itu? Sehingga saat baca itu kita merasakan kenikmatan bacaannya. Oke? Baik. Yuk di titik ini saya mesti buka dulu supaya kita ada ketersambungan yang sama dalam pembahasannya. Hari ini kita akan sempurnakan dengan pembahasan akhir di penutup Al-Fatihah dan pembuka surah. Kita selesaikan berdiri, baru kemudian pertemuan berikutnya masuk ke ruku. Baik, teman-teman masih ingat di pertemuan yang lalu, kalau orang benar baca Al-Fatihahnya, dan sudah kemarin kita berlatih baca, masih ingat hadisnya? Kalau dia sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, engkau perintahkan aku sholat, ibadah, sekarang aku sholat. Dan engkau janjikan saat aku sholat, engkau akan mengabulkan apa yang aku mohonkan. Sekarang aku punya kesulitan, mohon mudahkan dan kabulkan apa yang akan aku mohonkan.
Itu yang dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Kalau kita diperkenankan untuk meminta apa saja dan itu dikabulkan, kira-kira mau minta apa? Surga. Baik, surga kan di akhirat ya. Rezeki, baik, rezeki di dunia ya. Sehat, apa lagi? Banyak ya? Banyak ya? Dulu kalau nggak salah ada acara di TV itu dalam semenit ambil apa aja gitu kan? Ya, yang kamu inginkan kan? Ternyata nggak sempat keambil juga semua ya. Oke? Nah, lihat hadisnya. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini perjanjian untukku dan untuk hambaku. Kalau hambaku benar pada bacaan ini sampai di titik ini dari awal dia salat. Apapun yang dia minta aku akan berikan. Apapun yang dia minta aku akan berikan. Dan tidak sedikit orang soleh, termasuk para nabi, orang-orang soleh yang hidup di setiap generasi, kalau setiap ada masalah rata-rata sholat. Demi Allah rata-rata sholat. Saya tidak bermaksud memberikan nasihat ya, hanya sharing saja. Ada pesan di Quran gini, kalau sedang ada masalah, khususnya di rumah tangga, itu curhatkan di atas sajadah. Itu poinnya. Kalau sedang ada masalah, khususnya di rumah tangga, curhatkan di atas sajadah. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Adukan, tumpahkan di atas sajadah. Maka yang pertama Allah berikan satu ketenangan dalam jiwa. Jadi walaupun solusinya belum ada, tapi hatinya sudah tenang. Ya. Awas, sajadahnya nggak usah dilebarkan sampai ke Instagram, ke Facebook, nggak usah. Di tempat kita ya. Semakin lebar, semakin meluas persoalannya. Itu janji Allah. Yang kedua, ketika kita tumpahkan, ketenangan diberikan. Nah, ketenangan inilah langkah awal yang memberikan kejernihan dalam berpikir sehingga kita mudah melangkah untuk menyelesaikan persoalan. Ketika jernih itulah baru Allah kirimkan solusi. Ya. Nah, sifat kita melakukan itu disebut dengan takwa namanya. Dan kalimat takwa pertama di Quran itu disandingkan dengan sholat. Takwa itu disebutkan 240 kali dalam Quran. Pertama kali disebutkan disandingkan dengan sholat. Quran surah 2 ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, takwa disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Amalan pertamanya sholat. Dan 240 ini dibagi 3 segmen. Ada segmen ritual seperti sholat ini. Ada segmen sosial seperti berbagi dengan sesama. Ali Imran ayat 133. Ada segmen rumah tangga. Dan ini segmen rumah tangga ditempatkannya di persoalan tertinggi di rumah tangga yang mengantarkan pada puncaknya. Yaitu perselisihan yang menghadirkan misalnya perpisahan. Disebut dengan tolak. Ini ditempatkan di Quran surah 65. Surahnya surah At-Tolak. Ayatnya persis sama dengan ini. 2-3. Coba lihat. Ini bukan dimirip-miripin ya. Saya nggak punya TikTok deh. Yang sekali ketik langsung tok jadi gitu ya. Enggak. Ini ada ilmu tentang keserasian. Ayat-ayat dan nomor-nomor dalam Quran. Ditempatkannya di sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah dalam konteks ini, yuk salat. Yaj'al lahu makhraja. Dia punya masalah apapun, aku bimbing untuk menyelesaikannya. Dan hidupnya bukan gak punya masalah. Sebelum dihadapi Allah sudah kecilkan sehingga tak terasa bahwa itu persoalan. Itu poin ya. Betapa banyak solusi yang ringan tapi jarang dilakukan. Kita memilih berdebat dengan pengetahuan, dengan kekayaan, dengan macam-macam. Sehingga gak selesai-selesai. Padahal solusinya simpel. Baik ya? Satu ini. Nah sekarang, ada yang lebih dahsyat lagi. Begitu selesai benar baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedang punya masalah apa? Mau minta apa? Ada keperluan apa? Mohonkan. Karena rata-rata bingung mau minta apa. Allah ajarkan satu kalimat. Yang saat diberikan semua yang kita harapkan dapat. Apa kalimatnya? Oke, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan kalimat biasa, ada rahasia di dalamnya, ada hikmah. Ya, saya tulis dulu ya. Sini aja. Ihdinas siratal mustaqim.
Pelan-pelan. Nanti kita belajar sama-sama cara baca ini dan menyelaraskannya dengan suasana hati kita seperti apa. Karena ini dijawab nanti ketika kita baca, ada jawabannya di ayat lain. Oke? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, teman-teman kalau diterjemahkannya apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ah, itu terjemah tekstual. Oke? Itu bisa efektif dibaca saat haji nanti. Ya, saya pernah jadi petugas 2010. Ada jemaah tersesat. Keluar dari maktab dia bingung, ketemu tentara orang Arab, dia nanya. Jadi orang Arab yang nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi pintar orangnya. Tidak putus harapan, dia buka gawang maktabnya, ditunjukkan. Pak katanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus ke maktab. Ya? Tapi yang hebat tentaranya itu juga nggak kalah cerdik. Begitu dilihat maktabnya kan ada di gelangnya itu. Maka dia tunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lulus jalan ini, jangan belok-belok kamu sampai gitu. Itu pernah kejadian. Oke. Ihdina. Ya Allah mohon tunjukkan kami. Ihdina itu dari ahda yuhdi, asalnya dari hidayah. Hidayah superlatifnya hudan. Oke, pelan-pelan. Ihdi itu bentuk permohonan. Berikan kami hudan. Ini asalnya. Ya, pelan-pelan. Berikan kami hudan. Apa itu hudan? Hudan itu asalnya semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Simpel sekali. Semua solusi yang kita butuhkan dalam hidup. Contoh, Al-Quran itu disebut hudan oleh Allah. Al-Baqarah ayat 185. Ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Kenapa Al-Quran disebut hudan? Karena isinya 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semua isinya solusi buat kehidupan kita. Tentang anak ada di situ, tentang pekerjaan ada di situ. Tentang maaf ya, semua hal yang kita jalani dalam hidup dari mulai lahir sampai wafat itu ada di situ semua. Jadi bukan ayat bacaan yang hampa makna, bukan. Itu semua kalau dikeluarkan, itu ada temanya secara tematik. Imam Al-Bukhari itu mengeluarkan 97 tema dari Quran. Disusun di dalam kitab beliau namanya Sahih Al-Bukhari. Bukan kitab hadis mata, bukan. Itu ada temanya. Dari mulai tentang iman, Anda bertanya kenapa iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun saya agak malas gitu ya. Di sini nanti dikeluarkan ayatnya, topiknya apa, lalu ayatnya, lalu hadisnya, sejumlah 57 hadis. Ada bab bisnis Kitabul Buyu'. Teman-teman yang pebisnis, pengusaha, pengen belajar value dari Quran dan hadis, membimbing kita bisnis. Ya, demi Allah saya katakan, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in generasi setelah itu, yang mengaji dari topik ini, tema bisnis, itu setelah belajar mempraktekkan, tidak pernah ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Dan kekayaannya itu di atas rata-rata. Ya, saya mau sebut Abdurrahman bin Auf, itu sebelum masuk Islam dan belajar dari Quran, itu kekayaannya tuh standar aja walaupun kaya. Tapi setelah masuk Islam, itu kemarin riset saya tentang beberapa para sahabat, itu kekayaannya divaluasi kalau kekinian, itu sampai dengan 72.000 triliun. Dan ini riset ilmiah yang kemarin kami kaji, 72.000 triliun. Sekarang Elon Musk baru 3.000 ya. Jeff Bezos juga demikian kan, baru di kisaran itu dulu 72.000. Dan hebatnya masuk surga juga tuh. Masuk surga juga daripada miskin gak jelas kan. Nah ini masuk surga juga. Oke. Jadi poinnya begini. Saya agak cepat langsung karena waktu kita terbatas. Ihdina, ya Allah berikan aku hudan. Solusi dari masalah yang aku rasakan sekarang. Nah saat teman-teman membacakan itu, coba di hatinya rasakan sedang punya masalah apa yang dirasakan. Gitu. Ini jarang dibaca begitu kan? Kan normal saja kan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, selesai. Sampai di situ benar untuk menggugurkan rukun dalam salat. Sah salatnya. Tapi Anda enggak dapat ini. Enggak dapat kenikmatannya.
Jadi begitu Anda bacakan ihdinas siratal mustaqim, rasakan dalam hati kita, nggak perlu diungkapkan. Kita belum sujud. Nggak perlu diungkapkan, rasakan dalam hati ada masalah apa yang dibawa dalam sholat. Karena Allah itu Maha tahu orang sholat itu pasti punya perhalangan. Pasti bawa masalah. Ini kan tenang-tenang senyum-senyum itu ya boleh jadi juga ada masalah kan. Nggak semuanya tenang kan dalam hatinya kan. Sama. Nggak ada orang dari subuh sampai zuhur nggak punya masalah, itu nggak ada itu. Ya nggak ada, semua orang punya persoalannya. Maka Allah tunggu sampai zuhur itu, kita minta supaya diselesaikan. Maka ketika selesai zuhur, nikmat kita menjalani siang sampai sore. Itu hikmahnya demikian, filosofinya begitu. Jadi begitu Anda bacakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mohon berikan solusi kan atas semua persoalan yang hamba sedang rasakan saat ini, dan Engkau Maha mengetahui dengan itu semua. Oke. Lalu Allah berikan. Saya mau tanya teman-teman, mohon izin ya. Kalau diberi itu pengen cepat, pengen lambat? Ingin mudah, ingin sulit? Mudah kan? Baik. Kalau ada jalan berliku dengan jalan lurus, yang paling cepat yang lurus atau yang belok-belok? Lurus kan? Nah, lurus itu namanya siratal mustaqim. Mustaqim itu lurus, artinya mudah. Sirat itu lapang. Jadi sirat itu jembatan kan yang sering kita pahami ya, jembatan itu sebetulnya bukan jembatan sempit. Kan Nabi pernah sampaikan kayak rambut di bawah 7 kan? Ya kan? Nah, itu menjadi sempit pada orang yang banyak maksiat dan kurang amal. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, dia mendedikasikan kegiatan di dunianya untuk beribadah kepada Allah dengan berbuat baik, maka itu menjadi lapang. Ketika lapang itulah menjadi sirat namanya. Paham? Baik, jadi seakan kita minta begini, ya Allah, mohon berikan aku solusi dan lapangkan saat aku menerimanya, serta mudahkan dalam prosesnya. Jelas? Lapangkan aku saat menerimanya dan mudahkan dalam menjalani prosesnya. Oke. Saya kasih pertanyaan, kalau bisa jawab saya kasih hadiah umroh ya. Saya serius. Saya serius. Bintang 5 di Mekah Madinah. Oke. Salat sendiri kan? Ya kan? Walaupun berjamaah kan kita sendiri kan? Ya kan? Nanti sifatnya jamaah dengan banyak orang. Kenapa di sini mintanya tunjukkan pada kami, padahal kita sendiri? Ihdina. Kenapa enggak ihdi? Oke, silakan. Ya. Boleh? Bagus jawabannya. Sampai Cengkareng tuh. Oke, ada yang lain? Silakan. Berdoa agar kami, maksudnya tangan, kaki, kepala semua juga ikut berdoa. Bagus. Sampai migrasi. Waktu habis. Waktu habis. Dari sini, saya cepat saja. Gini. Ini filosofi dalamnya, ini saya kasih yang paling dalam sekali. Maaf ya, kalau kita sedang punya masalah. Masalah itu untuk sendiri atau kadang ada yang terlibat di sekitaran kita. Oke. Bagi kita mudah, tapi mungkin bagi pasangan kita belum tentu itu mudah. Bagi kita dan pasangan mudah, tapi mungkin bagi ayah dan ibunya belum tentu mudah. Bagi suami istri mudah, tapi bagi anak belum tentu mudah. Kenapa kita sertakan dina di sini, ihdina, untuk memberikan kesan bahwa ya Allah, berikan solusi atas masalah yang sedang hamba jalani, mudahkan prosesnya dan lapangkan untuk semua yang mengalami itu. Kalau suamiku di dalamnya, lapangkan hati suamiku pula. Kalau ada tetanggaku di dalamnya, lapangkan tetanggaku. Kalau ada ibuku di dalamnya, lapangkan hati ibuku. Itu dalam banget. Itulah sebabnya kenapa menggunakan na, tidak menggunakan bentuk tunggal secara personal. Jadi ketika kita menunaikan sholat, di situ Allah ingin menyelesaikan persoalan, masalah yang kita alami setuntas-tuntasnya, bukan 1-2 tahapan kehidupan. Jelas? Oke, tiketnya masih saya pegang ya. 1. Jelas ya? Paham ya? Baik, maka jangan sungkan untuk mengungkapkan itu dalam sholat, tapi di hati kita, karena nggak boleh dilafadzkan. Jelas ya? Ihdinas siratal mustaqim. Cepat, karena Allah Maha tahu. Kita tinggal hadirkan saja suasana itu. Minta. Nah sekarang
Allah kasih mudah, kasih cepat, tapi caranya nggak enak. Mau nggak? Oke? Kasih mudah, kasih cepat, tapi caranya nggak enak. Anda melamar pekerjaan, langsung dikabulkan, cepat diterima. Tapi begitu datang, Anda dimaki-maki dulu. Lain kali nanti kalau ke sini, pas kerja, kamu pintar, tapi pakaian kamu nggak layak. Besok kamu ganti kayak gini. Ini perusahaan begini. Nggak cocok nanti kalau kamu pakaian begini. Tapi kamu diterima. Yang kedua, bagus, kamu prestasinya bagus, baik, nanti silahkan besok mulai bekerja, datang sebaik-baiknya, pakaiannya disesuaikan. Nanti kita sudah berikan ketentuan dress code-nya. Enak yang pertama, enak yang kedua. Yang kedua, sesuatu yang melahirkan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, itu bahasa Arabnya an-na'ama yun'imu. Nikmat sifatnya. Kalau kita minta kepada objek yang ada selain kita atau di depan kita atau yang enggak ada tapi kita minta, gunakan tak setelah an'ama menjadi an'amta. Maka setelah itu kita meminta, ya Allah saya enggak pengen dapat yang cepat, mudah, lapang, tapi misalnya enggak ada kenikmatan di dalamnya. Maka diteruskan ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau. Ya. Jangan sampai di situ ada mohon maaf ya Allah, ya kita minta misalnya ya Allah jangan sampai solusi itu datang diberikan tapi muncul juga rasa-rasa yang tidak mengenakan, mengarahkan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya walaupun ada tafsir lain maghdub di situ kalangan yang dilaknat, dhalin yang tersesat karena sudah diberikan kenikmatan tapi tetap dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna jauhnya. Jelas? Halo, jelas? Oke, setelah jelas pertanyaan saya yang terakhir. Oke, dapat hadiah. Siapa orang-orang yang dimaksud di sini? Pada orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Itu siapa? Para nabi. Apa lagi? Apa lagi? Ya, orang bertakwa. Bagus, baik. Apa lagi? Oke, singkatnya Quran surah 4 ayat 69. Ada 4 golongan. Jadi kalau teman-teman, ini ajaran dari Quran, kalau ingin bahagia, ingin tenang, ingin nikmat, ikuti 4 golongan ini. Ikuti pola hidup mereka. Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Oke, kalimatnya sama. Wa may yuti'illaha war rasula. Siapa yang kehidupannya diikutkan pada petunjuk Allah dan Rasul. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misal, saya mau bangun tidur, saya ikutin bagaimana Nabi bangun. Ya, itu contohnya ada pada doa nanti. Ya, doa itu bukan sekedar bacaan, di situ ada penuntun aktivitas di setiap doa itu. Ya. Oke. Siapa yang pola hidupnya mengikutkan pada tuntunan Allah dan Rasul? Perhatikan, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka itu aku jamin akan disatukan dengan 4 kalangan yang selama hidupnya selalu dijamin kenikmatan oleh Allah. 4 kalangan. 1, minan nabiyyin, para nabi. 2, siddiqin, orang-orang yang membenarkan Quran dan mengamalkannya. Misal, kata Quran, berjilbablah perempuan. Maka dia membenarkan ayatnya dan mengamalkannya. Itu siddiq namanya. Jelas? Laki-laki misalnya, bangunlah tahajud walaupun sunnah. Anda benarkan ayatnya, Anda amalkan itu disebut siddiq. Yakin sepenuhnya dengan mengamalkannya. Kenapa Abu Bakar disebut siddiq? Karena beliau paling yakin apapun yang Nabi sampaikan, itu seketika diyakini, walaupun bagi sementara orang itu belum mampu ya dipahami dengan logikanya. Karena itu disebut dengan Abu Bakar as-siddiq. Oke, 3. Ini siddiq. 3, syuhada. Orang yang wafat, yang saat hidupnya sering mendedikasikan kegiatannya untuk ibadah. Maaf ya, jangan hanya dipahami berperang misalnya secara militer, tidak. Anda bekerja niatkan karena Allah. Di rumah tangga niatkan karena Allah. Posisikan istri sebagai titipan Allah. Istri suami sebagai titipan Allah. Menyayanginya karena Allah. Posisikan anak sebagai titipan Allah. Saya tanya teman-teman nih, antum cintai istri itu karena Allah atau karena sayang? Berat sekali jawabnya ya. Oke. Anda cintai anak itu karena Allah atau karena sayang?
Oke, kalau karena Allah itu ada dua cirinya. Satu, dia akan memastikan yang dicintainya itu selalu berada dalam hukum-hukum Allah. Oke? Jangan dibayangkan terlalu ekstrim, tidak. Ya, misalnya apa? Sholat, diajak sholat. Diingatkan ngaji misalnya. Didekatkan pada yang baik-baik. Istri pesan ke suami, cari yang halal ya. Jangan pernah datangkan yang haram misalnya. Itu sudah cukup menjadikan Anda berjuang hidup untuk menaati Allah. Kalau wafat, itu disebut wafatnya fi sabilillah, orang yang disebut syahid, zamannya syuhada. Jadi ada 3 jenis syuhada itu, syuhada yang wafat saat ada dinas militer, ya itu langsung syahidnya dunia akhirat. Ada syahidnya seperti tadi saya sampaikan, merawat anak karena Allah, ibunya meninggal, syahid, syahidnya syahid akhirat, dimakamkan seperti biasa, tapi statusnya syahid. Itu kenikmatan surganya luar biasa. Ya, kalau nggak percaya silahkan lakukan dulu ya. Nanti saat di ujung kematian itu ditampakkan hasilnya. Yang keempat solihin, tingkat paling akhir. Wassalihin. Ya, saya akhiri di sini dengan cepat. Solihin itu singkatnya orang yang memastikan semua kegiatannya baik. Ya, kalau memandang yang baik. Kalau bicara, dia bicara yang baik-baik. Kalau kira-kira yang mau dikeluarkan itu kurang baik, dia tahan, dia nggak ungkapkan. Ketemu sama istri nih, ada beda pendapat, dia mau cerita. Kemudian mau keluar kata-kata nggak baik, dia jaga supaya menenangkan istri, nggak menyinggungnya.